Menjelang hari kelahiran, dokter benar-benar menyarankan YN untuk melakukan diet karena prediksi berat badan bayi mereka sudah cukup besar. Karena tidak mengalami morning sickness, YN bisa makan dengan baik, hingga tanpa sadar ibu dan calon bayinya sama-sama tumbuh dengan subur. Biasanya 5 kali termasuk cemilan. Coba sekarang batasi makan cemilan hanya 1 kali dalam sehari. Kalau sudah terbiasa, minggu depan tidak perlu makan cemilan lagi. Hanya makan rutin 3 kali dalam sehari. Ucap Taehi memberikan edukasi. Sementara si kembar sudah antusias dengan calon adiknya yang tumbuh dengan baik di dalam perut sang Momi. Momi, adik Airin baru saja menendang. Seru Jairin dengan dua telapak tangan kecilnya yang sudah mendarat di perut besar YN. Di mana Woni juga mau pegang, sahut Chanwon. Tadi di sini, Jairin mengarahkan tangan Chanwon untuk mendarat di tempat yang ia maksud. Tak lama kemudian, tendangan itu kembali terasa, bahkan sampai terlihat dari luar. Karena memang usia janin yang sudah cukup besar, hingga ruang geraknya semakin terbatas di dalam sana. Chanwon dan Jairin sudah heboh di sana dengan antusias mengetuk-ngetuk perut maminya untuk kembali melihat reaksi calon adik mereka. Kau melarangku makan cemilan, padahal cemilan itu seperti hidup dan matiku. Balas YN agak berlebihan. Kau bisa mengganti cemilanmu dengan potongan buah segar. Lagi pula kau tidak langsung berhenti ngemil begitu saja, melainkan secara bertahap. Tidak bisa Taeyonga, lebih baik aku tidak makan nasi daripada tidak makan cemilan. Yen masih ngeyel. Makanan manis tidak ada gunanya bagi tubuh kita Yoboya. Karena YN lebih banyak mengemil es krim, coklat, cookies, dan makanan manis lainnya. Padahal dokter sudah mewanti-wanti untuk mengurangi atau bahkan tidak makan manis sama sekali, agar calon bayi mereka tidak semakin gemuk di dalam sana. Calon anak kita nanti kan lahirnya dengan prosedur operasi sesar, sekalian melakukan steril. Jadi tidak apa-apa kalau dia sedikit gemuk, dokter yang akan bekerja untuk mengeluarkannya. Yen membuang pikiran buruknya jika melakukan operasi, proses pemulihannya cukup lama. Belum lagi sakitnya masih terasa meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Aku belum setuju kau melakukan steril, balas Taehyung. Meskipun keinginan untuk punya anak keempat sudah tidak ada lagi. Tapi siapa tahu suatu hari nanti ia berubah pikiran kan. Anak kita sudah hampir 3, sudah cukup Taehyunga. Kau lihat sendiri kan, hampir setiap malam aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena susah bernafas dengan perut sebesar ini. Ia sudah memasang wajah memelas di sana. Tidak perlu steril segala, kita bisa berjaga-jaga sendiri, balas Taehyung. Masih ada resiko kebobolan yang membuat YN merasa tak tenang. Pasalnya kegiatan malam mereka tergolong rutin dan padat merayap. Pokoknya aku belum setuju, ucap Taehyung sebelum pergi dari ruang tengah menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Mommy dan Daddy jangan bertengkar, ucap Chanwon dengan raut murung. Ania, kami tidak bertengkar, hanya mengobrol seperti biasa. Jelas YN sembari mengusap lembut kepala anak laki-lakinya. Daddy nakal ya Mommy, kali ini Cherin yang bertanya. Tidak, Daddy baik. Mommy sayang Daddy. Kalian juga sayang pada Daddy kan? Nih Mommy, balas keduanya. Adik Woni kapan lahirnya Mommy? Dokter bilang kemungkinan bulan depan. Kalian sudah tidak sabar ingin bertemu ya? Tanya YN. Nih, Airin sudah bercerita pada teman-teman kalau sebentar lagi Airin akan punya adik baru, celoteh Jairin. Pasti nanti adik Woni lucu seperti Mirai, balas Chanwon. Saat masih asik mengobrol, Taehyung tiba-tiba memanggil mereka, mengatakan jika makan malam sudah siap. Chanwon dan Jairin segera mengambur menuju meja makan, meninggalkan YN di sana. Aku tidak ikut makan Taehyungnya. Aku harus diet, balas YN. Mulai besok saja. Tidak apa-apa, aku sudah cukup kenyang setelah tadi makan sekotak es krim coklat sembari menonton siaran TV.
Aku akan kembali ke kamar saja. Kau temani anak-anak makan, pinta Yen. Taehyung membantu Yen naik ke atas karena istrinya itu tampak kesusahan saat menaiki anak tangga. Setelahnya, ia kembali ke meja makan menemani si kembar makan di sana. Ketika Taehyung pulang dari bekerja di malam hari, ia bisa menemukan Chanwon dan Jaerin sedang asik menonton TV. Namun tidak ada Yen di sana. "Mami mana?" tanya Taehyung. "Di dapur, Daddy," balas Chanwon, sementara Jaerin tetap fokus melihat tontonannya di sana. Taehyung yang baru saja sampai di dapur menemukan istrinya itu tengah mengepel lantai. Ia segera merebut alat pel itu dari tangan sang istri. "Ini sudah malam, istirahat saja," titahnya. "Aku memang sengaja melakukannya, Taehyung. Harus banyak bergerak agar semuanya lancar," balas Yen. "Bukankah kau mau operasi saja? Memangnya kau sudah mengizinkan?" Yen balas bertanya. Ia tidak mau bersikeras pada pendiriannya, karena bagaimanapun juga, Taehyung adalah suaminya yang patut ia hormati keputusannya. "Belum," jawab Taehyung. "Maka dari itu, sini kembalikan tongkat belnya," pinta Yen. "Kenapa harus melakukan hal ini, Yena? Ini kan melelahkan, kau pakai cara lain saja." "Cara lain bagaimana? Kegiatan malam, apalagi?" balas Taehyung dengan tatapan nakal. Tidak menutup kemungkinan kegiatan malam juga melelahkan, tapi kan lelahnya enak. "Kalau perlu yang rutin menjelang hari perkilaan lahir seperti ini," lanjut Taehyung. "Tidurkan anak-anak, aku tunggu kau di dalam kamar." "Siap, Nyonya Kim," sahut Taehyung dengan semangat 45. Karena si kembar masih seru di sana, Taehyung mengeluarkan jurus terakhir, yaitu bercerita jika kemarin malam ia mendengar suara anak kecil menangis di dekat toilet. Mendengar hal itu, Chanwon dan Jaerin sudah sawan duluan. Kedua anak itu minta digendong untuk sampai ke kamar. Setelah membacakan sedikit dongeng, akhirnya Chanwon dan Jaerin terbang juga ke alam mimpi. Cepat sekali, mereka sudah tidur. "Sudah," balas Taehyung dengan raut sumringah. Yen menatap suaminya itu penuh curiga. "Kau tidak menakut-nakuti mereka kan, Taehyung?" Taehyung sudah salah tingkah duluan karena takut ketahuan. Menakut-nakuti si kembar adalah hal yang dilarang keras oleh Yen. Kalau sampai Taehyung ketahuan, bisa-bisa ia akan terkena lemparan senar rumah dari sang istri. "Tidak kok, mereka bilang sudah mengantuk, jadi langsung aku bawa ke kamar saja," balas Taehyung berdusta. Yen masih memberikan tatapan tak percaya. "Biar saja hal ini jadi urusan besok, yang penting malam ini Taehyung masih bisa selamat." "Weh, kau tidak percaya padaku? Lupakan saja," balas Yen tak ingin memperpanjang urusan. Taehyung menghampiri sang istri yang sudah duduk di tepi ranjang. Lelaki itu mendadak mau mulai duluan. "Kau tidak mandi dulu?" tanya Yen heran. "Tidak, nanti juga berkeringat lagi dan mandi lagi," jawab Taehyung membuat Yen pasrah akan kelakuan suaminya. Hari perkiraan lahir masih kurang 2 minggu lagi. Tapi tangis Kim Junior sudah terdengar memenuhi sebuah ruangan kamar inap di rumah sakit setelah berhasil dilahirkan tadi siang tanpa kendala. Cerita kelahirannya menjadi bahan tawa keluarga besar mereka, karena bukan Yen yang mengalami mulasnya kontraksi, melainkan Kim Taehyung. Terlalu terlambat untuk menyetujui prosedur operasi sesar, juga tindakan steril, karena Yen baru mengeluh sakit ketika pembukaan telah mencapai di angka 7. Efek kegiatan malam yang mereka lakukan secara rutin akhir-akhir ini memang sangat efektif untuk memperlancar prosesnya. Meskipun anak ketiga mereka berbobot montok, namun berhasil dilahirkan dengan lancar jaya. "Kau benar, Yana. Kita memang cukup punya anak 3 saja," ucap Taehyung di tengah huru-hara kebahagiaan keluarga besar mereka menyambut kelahiran Kim Tae-oh, anak ketiga Taehyung dan Yen yang berjenis kelamin laki-laki. "Weh, setelah aku melihat wajah mengemaskan Tae-oh, aku jadi merasa kelak akan merindukan punya seorang bayi lagi," balas Yen masih kelihatan segar.
Berbeda dengan Taehyung yang tetap kelihatan lelah dan lesu, meskipun ia baru saja terbangun dari tidurnya. Untung saja aku tidak terlalu gegabah ingin segera steril, lanjut Yen. Aku tidak mau merasakan mulas seperti itu lagi. Aku bahkan harus menahannya dari tadi pagi hingga menjelang siang. Kalau Taehyung sudah bersandar di pundak Yen. Ia melihat sang anak yang kini jadi piala bergilir keluarga besarnya, dengan si kembar yang meloncat kegirangan karena sudah bisa mencium adiknya secara nyata. Aku akan bicara pada dokter mengenai tindakan steril. Kira-kira kapan bisa dilakukan? Ucap Taehyung. Tidak perlu steril segala. Aku sudah berubah pikiran. Kita bisa berjaga-jaga sendiri. Balas Yen menirukan ucapan Taehyung tempo hari. Kim Taehyung yang aktivitas malamnya tidak bisa diganggu-gugat, merasa ketar-ketir mendengar ucapan sang istri. Hal indah yang menyambut awal hari yang akan Taehyung jalani adalah keberadaan istri serta Tae-oh yang masih lelap tertidur di box bayinya. Masih cukup pagi untuk terbangun, namun Taehyung bergegas menuju lantai bawah untuk menghangatkan menu sarapan. Setelah semuanya selesai, Taehyung kembali ke lantai atas untuk membangunkan si kembar. Terkadang Jaerin memiliki mood yang buruk saat terbangun di pagi hari, hingga Taehyung harus bersabar untuk membantu gadis kecilnya mandi serta berganti pakaian, yang kemudian menggiring mereka menuju meja makan. Sementara Chanwon dan Jaerin memakan sarapannya, Taehyung bergerak untuk membuatkan mereka bekal dan kemudian mengantar keduanya menuju sekolah. Pulang dari mengantar si kembar, Taehyung kembali ke apartemen dan menemukan Yen sudah duduk di kursi goyang ruang tengah di dekat jendela yang sudah terbuka, hingga sinar matahari menerpa tubuh sang istri bersama dengan bayi mereka di gendongannya. Bayi merah berusia 1 minggu itu meminum asinya dengan lahap. Sesekali rengekannya terdengar yang membuat Yen dengan lembut menepuk pantat sang anak. Kau sudah pulang? Sambut Yen. Apa tadi Airin rewel? Sedikit rewel, tapi aku masih bisa mengatasinya. Balas Taehyung sudah ikut bergabung di sana. Memberikan morning yang sempat tertunda karena ia takut mengganggu tidur sang istri. Yen berkali-kali terbangun sepanjang malam untuk memberikan ASI pada Tae-oh. Setelah itu, giliran Tae-oh yang mendapatkan singkat di kepalanya yang belum ditumbuhi banyak rambut di sana. Taehyung kemudian mengusap lembut pipi merah sang anak. Dia minum dengan baik, ucapnya. Iya, kuat sekali persis seperti dadinya, koda Yen. Kau sengaja kan? Tolong jangan sisa batin suamimu ini, Yena. Aku harus menahan diri selama 1 bulan ini. Apa kau tahu bagaimana tersiksanya menjadi aku? Protes Taehyung. Yen sudah tertawa di sana, kemudian kembali fokus pada si kecil. Kalau saja Tae-oh sudah bisa tertawa, dia pasti akan menertawakan raut kesal darinya saat ini. Menyadari jika bibirnya bahkan sudah hampir mengerucut sebal, Taehyung buru-buru merubah ekspresinya menjadi tersenyum lebar. Aku akan menyiapkan sarapan untuk kita, ucap Taehyung berusaha membuang pikiran kotornya. Ia semakin yakin untuk tidak mau tambah anak lagi, karena berpuasa untuk tidak menyentuh tubuh istrinya adalah hal yang sangat sulit untuk Taehyung lakukan. Aku mau minum jus jeruk Taehyung, pinta Yen. Nih, tunggu sebentar. Roti panggang dengan isian alpukat dan daging ikan tuna, juga segelas jus jeruk sudah Taehyung siapkan beberapa saat kemudian. Yen datang menghampiri tepat sebelum Taehyung hendak memanggilnya. Ia menaruh Tae-oh pada kursi santai bayi yang telah diatur dengan gerakan mengayun pelan. Bayi itu terlihat nyaman dan tak terbangun, membiarkan Daddy dan maminya menikmati sarapan pagi dengan damai. Kau semakin jago memasak, puji Yen. Si kembar juga bilang masakanmu lebih baik daripada aku. Mungkin karena selera makan kita sama.
Kita tidak suka wortel, tapi kau justru hampir selalu menambahkan wortel setiap kali ada kesempatan. Balas Taehyung mengungkapkan keresahannya berserta si kembar. Kalian memang tidak boleh pilih-pilih makanan. Wortel kan banyak manfaatnya. Ucapan tahta tertinggi di rumah ini memang tidak bisa dibantah. Jadi Taehyung mengangguk pasrah saja. Untuk beberapa waktu ke depan, Kim Taehyung mungkin akan menjalani hari-hari yang seperti ini. Terlihat monoton, tapi bagi Taehyung setiap hari adalah cerita baru yang menyenangkan. Tidak ada kata bosan untuk hidup berdampingan dengan Jung Ye-en, Kim Chang-won, Kim Chae-rin, dan juga si bungsu Kim Tae-oh. Taehyung tidak menyangka pertemuannya kembali dengan Jung Ye-en mampu membawanya menjalani kehidupan bahagia seperti ini. Karena kesalahan di masa lalu, mereka memang tidak bisa hidup bersama dari awal. Namun kini Taehyung memastikan mereka akan tetap hidup bersama hingga akhir.